Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arianti Frandi Melisa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Banyumas. Dan pangkalan saya adalah dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Pada kesempatan pagi hari ini, saya berkesempatan untuk bisa mewawancarai Kepala SMK Swagaya 1 Purwokerto, yaitu Bapak Jumari, yang nanti saya akan ajak untuk berdiskusi, kemudian kita ngobrol-ngobrol bareng tentang kasus-kasus mengenai dilema etika, untuk nanti bagaimana dari Pak Jumari ini bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan apa yang sudah diterapkan di sekolah Bapak Jumari ini. Mungkin itu saja, kita langsung saja untuk menemui Pak Jumari di SMK Swagaya 1 Purwokerto untuk bisa kita ajak berdiskusi dan ngobrol bersama. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tahu dulu lebih akrab ya Pak. Oke. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Jumari hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena mungkin lagi musimnya hujan, jadi ya. Kadang-kadang kita sendiri kondisinya kurang fit, bisa terkena flu kadang ya Pak ya. Ya, makanya ini suaranya udah mulai rada bendang-bendang sedikit. Serak-serak merdu lah Pak Ya, nanti. gitu. Oke. Ini mohon maaf Pak Jumari, untuk hari ini saya mohon izin kepada Pak Jumari, saya main ke SMK Swagaya 1 Purwokerto untuk bisa ngobrol dan diskusi bareng dengan Pak Jumari. Siap. Saat lagi apa yang bisa saya bantu, pokoknya saya bantu. Katanya daftar itu guru penggerak. Oke. Nah hari ini Pak saya ada tugas. Ini tugas saya itu, ini kan saya sudah sampai modul ketiga Pak. Ini modul 3.1 tentang dilema etika. Jadi nanti tugas saya itu adalah mewawancarai kepala sekolah Pak. Gitu, berarti kesini mau wawancara nih. Ya, jadi nanti saya minta waktunya, ini agak sedikit memaksa, minta waktunya Pak Jumari untuk bisa ngobrol bareng tentang nanti saya akan mengangkat satu kasus Pak. Jadi kasus tersebut akan saya utarakan ke Pak Jumari, nanti dari Pak Jumari bagaimana keputusannya seperti itu. Ya nanti kalau kasus itu berat nanti angkat tangan ya. Ya. Kalau kasusnya ringan, oke lah mungkin bisa. Nanti syukur kasus yang pernah saya alami. Nah, kalau belum pernah dialami kan harus mencari solusinya. Oh iya baiklah. Ya mudah-mudahan bisa membantu. Iya, semoga, saya percaya Pak Jumari bisa membantu saya. Ini saya juga kurang paham, maksudnya nanti kasus ini sudah dialami Pak Jumari atau belum di SMK ini. Jadi seperti ini Pak. Gimana? Ini tentang siswa. Oh siswa ya. Ya. Jadi kalau mungkin di sekolah ini kira-kira ada nggak ya pernah siswa yang membolos seperti itu Pak? Jangan bilang-bilang. Bahkan ini cerita-cerita. Iya, oke Pak. Anak nggak pernah bolos, tak suruh kamu belum pernah minggat nggak? Belum. Kenapa nggak pernah minggat? Seperti itu. Iya. Kamu pernah bolos nggak? Enggak. Kenapa nggak pernah bolos? Ada sesuatu yang saya ambil sebetulnya. Orang-orang hebat di sana di atas, orang-orang jadi pejabat, orang-orang yang menjadi pemimpin, birokrat itu, orang-orang lucu, tukang demo, gitu kan? Kan berarti kalau pada saat demo bolos ya? Oh iya benar. Ya kan? Benar sekali Pak. Okay. Makanya intinya gini, ada satu sikap yang kenapa saya tadi menyampaikan itu, ini sih bercanda saja. Iya Pak. Kenapa saya tadi menyampaikan itu gini, ada satu sikap yang bisa kita ambil. Kalau dia berani bolos, berarti dia berani ngambil resiko. Itulah seorang pemimpin, calon pemimpin. Calon pemimpin. Ya, calon pemimpin itu siswa. Makanya kadang-kadang, kenapa kamu, saya tanya, pernah bolos belum? Kenapa belum pernah bolos? Coba sekali-kali bolos, rasanya seperti apa? Nanti biar ketemu dihukum, ketemu sanksi, ketemu kredit poin, macam-macam, diundang BK, itulah resiko. Dan situ ada pengembangan karakter anak. Ya. Tapi kalau tapi berarti pertanyaannya kan tadi, berarti bolosnya kan rutin. Nah, ya kalau bolosnya itu banyak rutin dan ya kayak semacam apa? Langganan. Nah, ya itu Pak.
Kalau di sekolah sini sih nggak ada ya Pak ya. Kalau menemui kasus seperti itu bagaimana? Yang langganan bolos gitu ya, Yeah. langganan bolos itu sih nggak ada. Kalau langganan bolos itu ya yang jelas kita berjenjang penanganannya. Penanganan yang seperti itu berjenjang. Awalnya kita dari wali kelas. Karena yang pegang kredit poin itu kan BK. Ya. Nah, nanti BK koordinasi dengan wali kelas. Kita menyampaikan bahwa anak ini bolosnya sekian, kredit poinnya sekian karena bolos, disampaikan ke wali kelas. Nanti wali kelas upaya mengundang anak itu pembinaan lah ya. Terus yang berikutnya mencoba wali kelas mengundang orang tua, itu kan 1, 2, 3 kali. Tahapannya berikutnya adalah wali kelas visit, memastikan visit. Misalkan saat ini cross check lah, saat ini anak bolos, cross check ke orang tua di rumah apa tidak, berangkat apa tidak. Kadang dari rumah berangkat, Itu entah yang itu jadi masalah. mampirnya kemana ya Pak? Nah, ke warung, ke kafe kayak gitu. Itu sekolah dan di sana-sana ya Pak ya. Ya, Kalau kita kan nggak di ada. kafe. Ya, kalau sekarang kita lagi santai di kafe, cuma kurang minum ya Pak ya, nanti ya Pak ya. Nggak apa-apa nanti nyusul. Oke. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kasusnya membolos, nah ini kalau dari Pak Jumari relevannya yang kalau ada kasus seperti ini yang relevan untuk menangani itu siapa saja sih Pak kalau di sekolah? Yaitu berjenjang dari wali kelas, terus nanti BK sama ya sampai pemanggilan dan sebagainya. Nanti BK koordinasi dengan kesiswaan. Terakhirnya itu di kepala sekolah. Terakhir, pokoknya nanti terakhir kalau misalnya sudah tidak bisa tertangani dari bawah, nanti terakhir dari Pak Jumari. Keputusan apakah anak ini misalkan nantinya dengan seperti itu tidak naik, tapi tahapan dokumen dan sebagainya sudah didapat oleh wali kelas, didapat oleh BK, sehingga suatu saat kepala sekolah mengambil keputusan anak itu nggak naik atau anak itu harus pindah, dokumen semuanya sudah ada. Nah, kita speak by data, pokoknya harus ada buktinya ya Pak ya, luar biasa sekali ya. Ya, kalau misalnya seperti ini Pak, ada kasus kita ada siswa membolos sampai semester 2. Jadi nanti mungkin ada dilema dari Pak Jum itu dikenaikan kelas. Jadi mungkin anak itu mau dinaikkan atau tinggal kelas atau bagaimana nanti bagaimana? Iya, pas rapat kenaikan kelas. Mungkin kan setiap sekolah ada syarat kenaikan kelas ya Pak ya. Bagaimana Pak? Ya, kalau syarat kenaikan kelas kita itu bolos itu rata-rata ya 10% lah ya. Dalam 1 tahun, 10% dalam 1 tahun anak diberikan waktu bolos karena suatu hal. Nah, nanti di dalam itu pertimbangan dari masukan teman-temanku. Pada saat sidang ya Pak ya? Iya, pada saat sidang. Jadi sebetulnya mungkin anak itu bolos, tapi bolosnya kenapa kan kita perlu tahu. Iya, ya, bolosnya kenapa kita perlu tahu. Atau memang harus nganter adiknya dulu sekolah, atau memang saat itu harus bolosnya berarti tidak naik ya, tidak masuk ya, tidak masuk. Misalkan tidak masuk berarti ada anak yang kerja misalkan. Jadi kita harus melihatnya secara luas masalahnya apa, atau bolosnya karena main dan itu rutin, ini kategori malas sekolah ya, kategori anak malas sekolah. Kalau ini ya nanti kita minta pertimbangan, masukan dari guru semuanya kira-kira bisa dipertahankan tidak, atau masih bisa dibina atau tidak. Nanti kan masukan dari teman-teman banyak sekali. Ini mungkin masih bisa dibina dan sebagainya. Itu berarti kita pertahankan, walaupun mungkin secara administrasi ya, secara syarat kenaikan kelas presensinya banyak gitu. Itu kan salah satu. Iya, sebenarnya salah satu ya, misal salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Kan ada syarat yang lain. Nilai dan segala macam ya Pak ya. 100% nilai dan itu kan jadi salah satu. Jadi tidak lantas gara-gara itu terus anak tidak kita naik, begitu. Atau anak kita pindah. Nah itu kan sama aja kita melempar tanggung jawab dikasih ke sekolah lain. Iya benar sekali Pak. Nah mungkin
seperti itu. Kalau bisa saya simpulkan, berarti untuk anak tersebut apabila ada kasus yang seperti ini dari Pak Jumari itu kita berarti di treatment dulu, seperti ditelusuri ada masalah apa sebenarnya, seperti itu. Tidak langsung kita kembalikan ke orang tua atau dipindah seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin kan masalahnya temennya gitu ya. Karena kebawa temen, bisa jadi kebawa temen. Nah, maka nanti temennya mungkin bukan siswa kita, maka kita koordinasi dengan sekolah lain. Oh iya. Baiklah. Seperti itu. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Jumari, ini luar biasa sekali kasus. Kalau ada kasus seperti ini nanti saya bisa belajar dari Pak Jumari untuk pengambilan keputusannya. Kemudian ya Pak, jadi karena kebetulan saya sebelum jadi kepala sekolah itu keaktifan lumayan lama. Jadi terhadap penanganan anak seperti ini ya banyak pengalaman. Sering ketemu siswa secara langsung dan kasusnya bermacam-macam ya Pak ya, luar biasa sekali pengalamannya Pak Jumari yang sangat banyak. Ini saya belajar banyak dari Pak Jumari tentang penanganan kasus dan keputusannya. Mungkin itu saja Pak Jumari. Saya mohon maaf sekali mengganggu Pak Jumari di sini. Kemudian saya akan kembali lagi ke pangkalan saya untuk bisa nanti menyelesaikan tugas saya ini Pak Jumari. Ya mudah-mudahan cepat selesai tugas-tugas di guru penggerak, cepat rampung dan nanti kalau udah dapat sertifikat kan bisa berkarir menjadi kepala sekolah seperti saya. Amin. Nanti akan merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Apri. Pagi. Ya, mohon maaf mengganggu. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Frandi Melisa. Saya dari SMK Cipta Bangsa Mandiri Purwokerto. Ini saya mohon maaf mengganggu waktunya Bu April. Jadi saya mohon bantuannya. Hari ini saya ada tugas untuk modul 3.1. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima Bu April Kabupaten Banyumas. Di sini untuk tugas saya untuk modul 3.1 itu adalah saya melakukan wawancara kepada pemimpin sekolah. Di sini saya mohon bantuannya Bu April dari SMK TI Bina Citra Informatika nggih. Jadi hari ini saya melakukan wawancara kepada Bu April. Nanti mungkin kita ngobrol santai saja nih Bu April untuk membahas satu kasus. Jadi nanti untuk tugas saya ini pada saat saya wawancara ke Bu April ada satu kasus Bu April. Jadi nanti mungkin kan karena siswanya Bu April banyak gitu, jadi mungkin saya ada kasus nggak ya Bu kira-kira ya? Pasti ada Mbak. Pasti ada. Jadi seperti ini Bu April, saya akan mengangkat satu kasus kisah nyata tentang nanti dilema etika. Untuk kasus di sini adalah yang saya angkat adalah kasus siswa Bu April. Jadi contohnya seperti ini. Siswa Bu April ada yang pernah membolos nggak ya kira-kira? Wah, ya banyak. Jadi nanti kalau misalnya siswa Bu April itu ada yang membolos, kemudian tindakannya Bu April dan teman-teman guru yang lainnya seperti apa? Biasanya kalau siswa membolos itu yang menegur pertama itu guru BK atau wali kelas. Ditegur, kemudian kita sesuaikan dengan peraturan di sekolah. Kalau peraturan di sekolah itu sudah ada sistem poin, jadi nanti siswa tersebut diberi poin. Walaupun setelah diberi poin kemudian ditegur, nanti dikalkulasikan jumlah poinnya. Selain itu kita juga kalau misalkan sekarang bolos nih, besok masih bolos lagi, berarti harus kita home visit. Kita komunikasikan dengan orang tua. Dikomunikasikan, bukan dikembalikan, tapi dikomunikasikan dengan orang tua. Kira-kira anak ini kenapa? Kita cari tahu penyebabnya. Seperti itu. Berarti untuk laporan dari wali kelas secara home visit selama ini
kira-kira kebanyakan anak itu permasalahannya seperti apa? Macam-macam dan kompleks sekali. Setiap anak berbeda-beda. Ada yang hanya karena malas, ya kan, bolos karena tidak masuk karena malas. Kemudian ada juga yang permasalahan orang tua, jadi menimbulkan anak tersebut cenderung untuk malas sekolah. Wah, orang tua saya ada masalah ini dan lain-lain, di rumahnya mungkin seperti itu. Jadi macam-macam masalahnya. Mungkin selama ini untuk yang siswa lulus ada tidak yang mungkin melebihi poin untuk sesuai tata tertib dari sekolah ini Bu April? Biasanya setelah di treatment anak tersebut atau kita cari solusinya. Misalkan sudah tahu nih visit, ternyata siswa tersebut mungkin karena di rumah kurang perhatian orang tua atau yang lain, nah kita bekerja sama dengan orang tua. Insya Allah dengan treatment tidak sampai melampaui batas poin seperti itu. Biasanya untuk tindakan dan treatment seperti itu, Bu April biasanya menyerahkan ke siapa yang terlibat seperti itu? Biasanya yang terlibat itu wali kelas dan guru BK. Guru BK. Betul. Kalau misalnya nih Bu April, untuk yang siswa membolos sampai dia itu ada yang tidak mengikuti ulangan misalnya seperti itu dan hasil nilainya itu sesuai rapot, misalnya banyak yang tidak katakan, menurut saya ada nggak ya yang kasus seperti itu? Biasanya gini, kalau tidak mengikuti ulangan kan pada saat ulangan kita sudah absen tiap hari. Nah, yang tidak ikut ini kita cari tahu. Kalau memang dia sekedar membolos dan lain-lain, tidak ada tanpa keterangan kayak gitu, selain diberi treatment atau hukuman, itu diusahakan untuk mengikuti susulan. Tapi tidak semudah langsung, kamu nggak berangkat berarti kamu dapat langsung susulan. Tidak, pasti beda dengan yang sakit. Kalau yang tidak mengikuti ulangan kemudian karena sakit, nah langsung bisa susulan. Tapi kalau karena membolos atau karena malas dan lain-lain, pasti kita treatment. Tapi bisa diperbaiki dengan susulan. Kita kasih waktu untuk ikut ulangan susulan. Seperti itu. Ini Bu April, saya tertarik dengan treatmentnya Bu April. Untuk langkah treatmentnya itu seperti apa Bu April? Biar juga saya belajar. Untuk siswa yang membolos, misalkan kita ada nih setiap hari pasti ada absen kan anak, dan kita punya grup orang tua wali murid ya. Nah, di grup wali murid itu diharapkan kalau misalkan sakit itu wali murid yang meminta izin kepada guru. Tapi kok tiba-tiba pada saat guru mengabsen ke kelas ini si siswa nggak ada, tapi tidak ada orang tua tidak meminta izin, berarti ini anak kemana? Berarti di situ kedapatan kalau si A si B membolos, berangkat dari sekolah tapi tidak sampai ke sekolahan. Nah, hari berikutnya kita lihat anak tersebut ada apa enggak, apa diulangi lagi. Kalau diulangi lagi otomatis kita panggil orang tuanya sekaligus kalau 2 hari berturut-turut. Tapi kalau besoknya anak ini sudah berangkat, berarti anak ini kita panggil, kita tanya dulu, kita cari tahu dulu ada apa, baru kita terapkan treatmentnya. Jadi kita cari dulu, tahu dulu sebabnya dulu. Ya, betul. Luar biasa sekali. Mungkin untuk kalau masalah kenaikan kelas Bu April, kalau setiap kenaikan kelas kan mungkin ada sidang Bu ya. Iya, sidang kenaikan kelas. Saya untuk syaratnya apa saja kalau kalau syarat kenaikan kelas itu tentunya mengikuti semester sebelumnya atau dibuktikan dengan nilai semester sebelumnya. Misalkan kenaikan kelas 10 naik ke kelas 11, berarti dia punya nilai 2 semester di kelas 10, semester 1 dan semester 2. Nah, semua nilai itu harus tuntas atau harus KKM. Tapi itu zaman kurikulum 13 ya, kan kurikulum merdeka sudah tidak ada syarat kenaikan kelas. Nah, kalau zaman kurikulum 13 itu jika ada 3 nilai yang lebih dari 3 nilai yang
tidak KKN maka tidak naik kelas. Tapi kecuali ada nilai kejuruan, nilai agama dan nilai PKN 1 saja tidak KKN otomatis tidak naik Tidak kelas. naik Iya, kelas. kita ada kriteria kenaikan kelasnya. Iya. Seperti itu. Kalau misalnya selama ini tentang sidang kenaikan kelas tersebut mungkin kan ada kasus nih Bu, kalau misalnya ada nilai yang lebih dari 3 yang tidak KKN, kemudian mungkin ada nilai yang tadi mungkin PKN atau agama atau nilai produktif yang mungkin tidak tuntas. Mungkin belajar dari kasus sebelumnya, sebelum kurikulum merdeka nih Bu, mungkin ada nggak kasus seperti itu? Oh ada, tapi untuk nilai-nilai yang kurang atau di bawah wali kelas sudah warning, sudah mencari anak, memanggil anak tersebut untuk menyelesaikan nilainya. Oh iya, tadi satu lagi kriteria kenaikan kelas itu kehadiran, jumlah kehadiran. Ya, jumlah kehadiran juga termasuk dalam kriteria kenaikan kelas di sekolah saya. Seperti itu. Ya, misal Ibu ada yang tidak sesuai dengan kriteria kenaikan kelas, kemudian sudah mungkin di warning oleh wali kelas, nanti kan sudah di warning kalau misalnya dinilai yang belum tuntas, kemudian ada kurang perbaikan dan sebagainya. Kalau misal sampai sidang kenaikan kelas ada kasus anak seperti itu yang mungkin bandel, keputusan dari Bu April sendiri sebagai pemimpin sekolah, kemudian untuk anak tersebut bagaimana? Oh ya, nah di sidang kita putuskan ya. Pada saat sidang ini nanti akan kita putuskan seperti apa. Biasanya ini melihat dari wali kelas dan guru-guru yang lain. Kita meminta pertimbangan dari guru-guru yang lain. Apakah jika masih bisa diselamatkan, katakanlah gini, jika ini anak nilainya kurang karena sakit yang lama atau apa, dan bisa jadi dia karena sampai sidang ini dia belum bisa remedi, mungkin bisa jadi nanti naik bersyarat, syaratnya apa. Tapi atau karena memang ini sudah susah sekali, anaknya tidak pernah kelihatan di sekolah dan orang tuanya juga sudah memasrahkan semuanya dan lain-lain, pokoknya banyak pertimbangan. Kita juga tidak memungkiri ya, kita butuh dukungan dari orang tua juga, karena siswa kan lebih lama di rumah daripada di sekolah. Jadi sebenarnya kita sangat-sangat membutuhkan dukungan dari orang tua untuk bersama-sama bersinergi untuk anak ini supaya berhasil, supaya naik setiap tahunnya, tidak pernah gagal, tidak pernah tinggal kelas, seperti itu. Selama ini ada nggak Bu naik tapi bersyarat seperti itu kasusnya? Untuk treatment ke anaknya seperti apa? Macam-macam. Naik bersyarat itu nanti mungkin kalau nilainya yang kurang masih mengejar nilai-nilai tersebut. Kemudian naik bersyaratnya karena apa? Kalau karena jarang masuk, baik dari segi kehadiran, berarti nanti mau dikasih tugas atau pada saat temennya libur anak tersebut disuruh masuk atau seperti apa? Macam-macam untuk treatmentnya ya. Betul. Luar biasa sekali Bu April. Saya terima kasih sekali sudah diberikan waktu wawancara dengan Bu April. Saya banyak belajar dari Bu April untuk nanti bisa kalau menemui kasus-kasus demikian bagaimana untuk alternatif kayak penyelesaian kasusnya seperti itu untuk kedepannya. Mungkin demikian Bu April untuk wawancara pada hari ini. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arianti Frandi Melisa. Saya adalah CGP Angkatan kelima Kabupaten Banyumas. Kemudian pangkalan saya adalah SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Kemudian mohon maaf sebelumnya Pak Puspo, untuk hari ini saya mohon izin untuk bisa mewawancarai Pak Puspo sebagai salah satu pimpinan di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Diizinkan ya Pak? Ya, siap diizinkan. Untuk hari ini saya niatnya mewawancarai Pak Puspo untuk bisa
kita sharing deh Pak untuk nanti hari ini ada tugas saya demonstrasi kontekstual tentang modul 3.1 untuk kasus dilema etika. Nanti saya akan mencontohkan satu kasus nyata. Jadi karena kita satu sekolah ya Pak De, jadi nanti saya juga perlu sharing dengan Pak Puspo sebagai salah satu pimpinan yang bisa nanti memberikan keputusan apabila nanti ada kasus seperti ini, gitu Pak. Jadi seperti ini Pak Puspo, nanti Ya, kita silakan kasusnya bisa disampaikan saja, kita Nggih. membahas untuk salah satu contoh kasus. Nggih. Jadi saya mengangkat satu contoh kasus Pak Puspo. Jadi seperti ini. Kalau nanti di sekolahan kita ada siswa yang membolos, nanti tanggapan Pak Puspo bagaimana? Ketika anak membolos, semua itu kita lihat kembalikan kepada anak dan keluarga. Kita lihat mengapa anak itu membolos, apakah ada faktor dari keluarga, demikian juga dari sekolah. Ya, kita bisa melihat keseluruhannya secara nyata bahwa apa yang menjadi alasan anak itu membolos. Jadi kita tidak bisa memvonis anak itu bersalah karena anak itu membolos. Akan tetapi karena di dalam pendidikan modern ini kita harus satu kompleksitas melihat mengapa. Berarti dari seluruh aspek kita harus melihatnya. Begitu. Luar biasa sekali Pak Puspo. Untuk jadi dari Pak Puspo sebagai pimpinan, untuk treatment atau penanganan dari Pak Puspo untuk siswa yang membolos bagaimana Pak? Yang pertama kita mencari tahu mengapa anak itu membolos. Ya, kita jelas pasti kita panggil. Kemudian kita korek mengapa dia membolos, alasannya seperti apa. Kemudian apabila alasan itu berkaitan dengan guru, dia takut sehingga dia membolos, maka kita bisa berkoordinasi dengan guru BK, kemudian kesiswaan, serta dengan kurikulum. Berarti ada sesuatu hal yang hilang di situ, sehingga anak tidak ada kegiatan yang tidak menyenangkan buat anak. Kemudian jika itu karena alasan keluarga, ya kita undang dari pihak keluarga untuk mencari akar permasalahannya. Kemudian jika dari lingkungan, nah kita ini menjadi keprihatinan kita semua, karena biasa anak membolos itu bukan karena, ada juga yang karena aspek lingkungan. Jadi mereka ikut-ikutan dengan teman di lingkungan dia tinggal terlebih dahulu dan di komunitasnya dia. Kita akan melihat seperti itu. Siap Pak Puspo. Untuk kira-kira tadi kan ada beberapa nih Pak Puspo yang terlibat. Kalau menurut Pak Puspo itu relevannya yang terlibat untuk menangani kasus seperti ini itu siapa saja? Yang jelas relevansinya adalah karena orang tua pertama dari siswa di sekolah adalah wali kelas, maka wali kelas bertanggung jawab. Kemudian guru BK, bagian kesiswaan, bagian. Jadi ini sebetulnya kita melihat dulu runtutannya. Jika masalahnya itu semakin melebar, ya berarti kita harus melibatkan keseluruhan aspek yang ada di sekolah. Seperti itu. Karena anak membolos itu adalah salah satu masukan apabila berkaitan dengan manajemen sekolah, berarti itu berkaitan dengan aspek keseluruhan kompleksitas sekolah. Berarti ada ketidakpuasan dalam pelayanan. Siapa? Untuk seperti ini Pak, apabila ada kasus ya Pak ya, jadi siswa itu membolos, kemudian diakumulasikan sampai semester 2 sampai kenaikan, kemudian ada sidang kenaikan kelas yang
dia itu tidak memenuhi syarat untuk kenaikan kelas. Nah ini untuk treatment dan tindakannya Pak Puspo sebagai ini pimpinan sebetulnya adalah sebagai masalah ya kompleksitas, ada dilema, ada suatu peraturan yang harus dilakukan. Tetapi sebetulnya dalam pendidikan modern ini kan sebetulnya bukan hanya sebuah peraturan itu yang harus dilaksanakan saja, ataupun ada hasil-hasil yang ketidaktercapaian yang harus dilakukan, tetapi di sini juga harus ada rasa-rasa kepedulian kita terhadap siswa, terhadap sekolah. Jadi ada hal antara siswa, sekolah yang harus demikian juga dari orang tua, ataupun juga memang ada banyak tekanan juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum. Ya, untuk dari Pak Puspo sendiri keputusannya seperti keputusannya, apa? Boleh dinaikkan atau harus tinggal kelas Pak Puspo? Keputusannya kita tergantung dari anak itu tersendiri. Jika anak itu punya motivasi, masih didorong dari keluarga, ya, terutama dorongan dari keluarga, kemudian dia punya motivasi, ya kalau menurut saya, kalau guru-guru mau membantu, ya siap membantu, ya kita bisa memberikan sebuah keputusan, anak itu bisa naik. Akan tetapi di situ pemantauan peran serta dari guru serta orang tua di akhirnya yang harus kita tingkatkan, insentifkan di dalam hukum. Ya, mungkin kalau saya bisa simpulkan berarti kalau menurut pendapat dari Pak Puspo diperbolehkan dengan naik bersyarat no Pak seperti ya itu. bisa saja seperti itu, tetapi ya memang harus ada lebih pemantauan lebih lanjut kan seperti itu. Evaluasi ke depannya. Evaluasinya ke depan seperti itu. Kalau Jadi ada pembuatan komitmen ulang lagi kepada anak dan keluarga terhadap apa yang sudah diberikan kepada sekolah, kepada mereka. Kita tahu kita tidak bisa mengembalikan secara itu kepada orang tua, kan seperti itu. Untuk menurut Pak Puspo untuk pemantauannya, jangka waktunya. Pemantauan jangka waktu sebetulnya pemantauan itu kan lifetime, seumur hidup sepertinya. Selama dia bersekolah kan seperti itu. Demikian juga dengan anak yang lain. Disinilah peran dari wali kelas, kemudian guru BK serta stakeholder yang ada di sekolah. Ini yang perlu berperan dalam hal itu. Terima kasih Pak Puspo, ini sangat luar biasa sekali kalau nanti saya bisa simpulkan bahwa nanti kita sebagai guru itu tidak bisa langsung kalau misalnya ada kasus kita langsung kembalikan ke orang tua, mungkin ya tidak bisa. Sebagai sekolah kita harus treatment dulu, kemudian harus melakukan tindakan dulu dan lain sebagainya sampai nanti ada keputusan ya Pak. Ya betul, nanti ada keputusan. Setelah semua proses itu berlangsung, ya kita akan mengambil sebuah keputusan di finalnya. Kita kan tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa mengembalikan secara apabila tidak sesuai dengan keinginan kita. Harus seperti itu. Kita juga harus bersikap adil, harus bersikap bijaksana, apalagi ini adalah mereka, anak-anak kita itu ingin mempunyai bekal di dalam masa depan mereka. Terima kasih, biasa sekali. Ini pelajaran buat saya untuk nanti bisa menambah pengetahuan saya untuk apabila menemui kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Pak Puspo untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Amin.